Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Sri Wulandari SPDI. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran prakarya dari kelas 71 sampai kelas 76. Oh iya, anak-anak pasti penasaran kan, bingung ataupun bertanya-tanya tentang pelajaran prakarya itu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran prakarya. Pelajaran prakarya itu sendiri adalah hasil karya ya atau pekerjaan tangan, biasanya berupa pelatihan atau praktek-praktek yang kita kerjakan di kelas, baik secara individu maupun secara kelompok. Itu pengertian prakarya. Kemudian tujuan prakarya tersebut diadakan di sekolah itu adalah untuk mengembangkan keterampilan kalian atau sikap percaya diri kalian untuk menghasilkan karya sendiri ya. Jadi kita di sini di SMP ini mengajarkan kepada anak-anak nanti keterampilan bersama-sama dari mulai bahan ya, kemudian sampai cara pembuatannya ya. Jadi dengan pengetahuan ini dari anak-anak tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi nanti setelah kita praktek di kelas mungkin bisa anak-anak kerja praktekkan juga di rumah gitu. Dengan adanya prakarya ini ya, hasil karya ini itu sangat banyak manfaatnya. Manfaatnya selain kita bisa pakai sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa kita jual baik di pasar maupun secara online. Itu sangat membantulah untuk kita. Nah, itulah penjelasan tentang pelajaran prakarya di SMP ini. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham dan tidak bingung lagi. Baiklah, selanjutnya sebelum kita membahas pelajaran hari ini, Ibu akan membahas dulu beberapa hal materi 2 minggu yang lalu ya. Salah satunya berupa video YouTube yang kalian tonton ya, yang di pondok maupun yang di rumah. Karena yang pernah Ibu dapatkan informasi, sebagian anak-anak kita itu ada yang tidak paham ketika menyimak atau memperhatikan video baik dari awal maupun di akhir ya gitu. Nah, di sini Ibu akan bahaskan yang pertama adalah tentang bahan serat alam. Bahan serat itu adalah yaitu suatu jenis bahan berupa komponen-komponen yang membentuk jaringan yang memanjang utuh. Jadi bahan serat itu sebenarnya seperti jaringan-jaringan dia berserat-serat ya. Jadi kalau kita lihat nanti kayak buah kelapa itu kan, kalian tentunya buah kelapa yang tua ya, kalian tahu kan buah kelapa itu kalau sudah tua kan biasanya diambil dulu nih kelapanya, bisa diolah menjadi santan. Nah, nanti selain dari santan itu ada sabut namanya, kulitnya itu sabut, itu kan dia berbentuk jaringan itu ya, yang apa sih, berbentuk jaringan lah ya. Itulah yang salah satunya yang disebut dengan bahan serat. Kemudian istilah bahan serat itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan, sayur-sayuran ini adalah makanan yang sangat berserat tinggi untuk tubuh kita. Selain untuk jadikan makanan serat tinggi, ternyata sayuran dan buah-buahan juga bisa menjadi bahan baku tekstil ya, bahan baku tekstil untuk membuat kerajinan, yaitu bisa berupa pakaian, bisa berupa benda ataupun benang. Nah, oke. Jadi itulah tentang bahan serat. Yang kedua yaitu jenis bahan serat. Nah, jenis bahan seratnya ini dibagi 4. Pertama, bahan serat dari biji. Contohnya biji kapas. Kemudian yang kedua, bahan serat dari daun. Ya, salah satunya daun pandan berduri ya. Ketiga, dari batang. Jadi bahan serat tumbuhan itu yang diambilnya dari batangnya, yang akan kita gunakan untuk buat kerajinan. Dan yang terakhir adalah dari buah, yaitu tadi Ibu sebutkan dari sebelumnya, yaitu buah kelapa. Oke. Nah, karakternya itu apa?
Kalau biji kapas itu dia lebih lembut ya, karakternya tuh lembut, ringan. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bahan serat dari hewan ya. Jadi bahan serat dari hewan itu ternyata ada, yaitu dari filamen, kemudian yang kedua dari stapel. Nah, filamen ini adalah istilah bahan serat dari rambut hewan. Biasanya ditemukan di apa tuh namanya, hewan domba. Nah, hewan domba yang nantinya diambil dari bulunya, kemudian diolah menjadi apa? Menjadi benang wol. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahan serat dari stapel atau berupa jaringan yang berasal dari larva ulat sutra ya, itu. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan tentang pengertian dan jenis bahan serat 2 minggu yang lalu. Dan jangan lupa pula untuk bahan selanjutnya ini, bahan materi selanjutnya ini, kita akan menjelaskan tentang pengolahan bahan serat ya. Jadi kalian pasti penasaran kan, karena bahan serat itu tidak mungkin bisa menjadi tas, meja, bisa menjadi tempat pensil kalau semuanya itu tidak diolah dulu. Oke? Maka dari itu di sini Ibu akan memberikan satu video tentang pengolahan bahan serat. Silahkan disimak dengan sebaik mungkin. Silahkan. Pertemuan kedua kita akan membahas mengenai pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Karena proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Adapun langkah-langkah pengolahan bahan tekstil terbagi menjadi 4 poin. Nah, poin pertama yaitu pemintalan benang. Apa itu pemintalan benang? Pemintalan benang adalah suatu proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan dengan proses pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar seorang pengrajin yang sedang memintal kapas menjadi sehelai benang. Nah, ini dilakukan masih menggunakan proses secara manual. Next. 2. Penggulungan benang. Nah, benang di sini yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulungan benang. Nah, tapi di sini sudah menggunakan tenaga mesin, yaitu menggunakan secara mesin. Ini merupakan gambar penggulungan benang di sebuah pabrik ya, yang menggunakan tenaga mesin. Next, nomor selanjutnya masih seputar penggulungan benang, tetapi ini secara tradisional. Di sini dapat kita lihat seorang pengrajin masih menggunakan penggulungan benang hasil pemintalan secara tradisional. Alatnya masih secara tradisional ya, anak-anak ya. Kemudian next. 3. Pencelupan warna. Pencelupan warna di sini yaitu benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang lebih kuat. Selanjutnya, benang tersebut dikeringkan. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar yaitu proses pencelupan warna. Benang yang dicelupkan untuk memperoleh warna yang lebih kuat, kemudian dikeringkan. Next. 4. Penenunan benang menjadi kain. Nah, di sini dapat kita lihat seorang pengrajin menenun benang
yaitu proses pencelupan warna tersebut. Setelah kering, benang tersebut dapat ditenun menjadi selembar kain. Nih gambar seorang pengrajin yang sedang menenun benang menjadi sebuah atau selembar atau sehelai kain. Oke. Jadi apa kesimpulan dari pelajaran pada hari ini? Kesimpulannya yaitu pengolahan bahan serat mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Ada 4 langkah. Yang pertama, pemintalan benang. Kemudian penggulungan benang. 3, pencelupan. Oke, ketemu lagi kita. Jadi, baiklah Nana, setelah menyimak video tersebut tentang pengolahan bahan serat, jika masih mengalami kesulitan atau bingung atau belum paham, bisa kita bahas ketika tatap muka nanti ya. Mudah-mudahan segera berakhir COVID ini dan kita akan bertemu di sekolah. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.